Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali mari kita sama-sama sanjungkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Allah masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa melakukan sebahagian daripada apa yang telah diwajibkan kepada kita bersama, yaitu berpuasa. Pada malam hari ini adalah malam pertama di bulan puasa, di mana kita tidak seperti biasanya melakukan puasa seperti bulan-bulan yang lain. Kalau dulu kita awal puasa itu bersukaria dengan anak-anak kita, istri kita, tetangga kita untuk sama-sama taraweh di masjid kita yang ada di kampung kita. Akan tetapi pada malam hari ini kita taraweh dianjurkan sesuai petunjuk komando dari pemerintah kita dan juga dari para ustadz kita dan juga dari MUI itu sendiri. Maka disarankan untuk sholat taraweh di rumah masing-masing. Ini tujuannya apa? Karena kemungkinan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan masih mungkin pada saat ini. Saat ini kita masih dalam keadaan Allah berikan musibah kepada kita bersama. Dalam keadaan ditimpa bala dan cobaan. Sehingga kita patut menggunakan salah satu kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jarbil mafshalih. Bagus sholat di sholat tarawih di masjid. Akan tetapi dengan dalam keadaan seperti demikian, masih dalam keadaan corona, penyakit atau bala yang ditimpakan oleh Allah umumnya kepada kita semua di dunia, khususnya adalah umat Islam. Kita diuji iman kita untuk senantiasa sholat masing-masing di rumah. Adapun yang masih melakukan sholat di masjid, kemungkinan itu adalah masih yakin dia bahwa di tempat dia masing-masing yang melakukan sholat tarawih di masjid berarti masih aman. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain. Dalam keadaan seperti ini kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua datangnya dari Allah. Dan tentunya adalah jawabannya kembalinya kepada Allah. Akan tetapi bagi kita umat Islam yang terus mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai sarana. Salah satunya sarana kita ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena tentunya pada hakikatnya kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menghambakan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan kita sebagai manusia dan juga jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti demikian, jangan sampai kita lelah dan jangan sampai kita lengah sehingga
Allah berikan ujian seperti demikian, kita malah menjauh kepada Allah. Seharusnya kita semakin mendekat kepada Allah. Karena segala sesuatu, napas kita keluar, napas kita ke dalam, artinya keluar napas kita. Setiap detik, setiap langkah, setiap yang kita dengar, setiap yang kita kerjakan, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ujian ini adalah dijadikan sebuah alasan untuk tidak melakukan sebuah kewajiban, untuk tidak menentukan langkah kita, memilih jalan kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara. Puasa ini adalah media untuk bagaimana membangun jiwa kita dan bagaimana proses puasa ini adalah untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah yang disebutkan dengan takwa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di sini disampaikan Allah menguji kepada hambanya karena Allah cinta dan sayang kepada hambanya. Lihat di dalam salah satu hadis. Idza aballah li abdin ibtala. Rasulullah SAW menyampaikan seperti demikian. Ketika Allah adalah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Berarti iman kita sekarang sedang diuji. Berarti kemampuan kita sedang diuji. Ketaatan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam keadaan seperti demikian, jangan sampai kita terlena dengan keadaan, bahkan menjadikan sebuah alasan tidak perginya ke masjid karena memang kita disarankan tidak boleh sholat di masjid. Lalu bagi kita jangan berleha-leha, bahkan meninggalkannya. Nauzubillah. Justru kita ada semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa segera mengangkat daripada bala yang telah ditimpakan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Para ulama adalah mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Artinya tidak ada setiap waktu, tidak ada setiap detik, tidak ada waktu yang tidak dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengajarkan wa kullu nafsin min anfasika jauharatun laki matalahu. Setiap napasmu itu adalah mutlaksana mutiara yang tidak ada nilainya, saking besarnya. Ibaratkan mutiara. Artinya apa? Setiap waktu kita adalah dimonitor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di dalam berbagai ayat tentang waktu. Pagi-pagi Allah bersumpah kepada kita, wadduha, demi waktu duha. Waktu duha adalah harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika datang waktu zuhur, Allah sudah bersumpah lagi. Wan nahari idza tajalla, ketika datang hari, Allah bersumpah lagi. Ketika waktu asar, Allah bersumpah lagi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, sesungguhnya waktu, wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan rugi. Illal insan, wal asri, demi waktu, innal insan, bahwasanya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihah, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak ada ruginya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Datang waktu maghrib, datang waktu malam, Allah bersumpah lagi kepada kita, wal laili idza yaghsa. Ketika datang sudah malam, sudah menutup, sudah gelap. Allah tidak pernah meninggalkan kita.
apalagi adalah dalam keadaan waktu subuh. Dalam waktu subuh dikatakan ada beberapa ayat yang khusus adalah menunjukkan bagaimana indahnya waktu subuh, bagaimana hebatnya waktu subuh itu di hadapan Allah. Wal fajri wa layalil ashr, demi waktu fajar. Allah ingatkan lagi, bahkan di dalam ayat yang lain, was-subhi idza tanafas. Betapa berartinya setiap waktu adalah bagi kita untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berleha-leha, bukan malah kita lalai kepada Allah. Karena setiap waktu, kata Imam Al-Ghazali, wasakanatika waharokatika mukhitun billah. Setiap detik-detik waktumu, setiap engkau adalah diam, setiap engkau bergerak, kecuali tidak luput dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada 3 hal penting di dalam Islam yang terus harus kita ingat-ingat setiap detik. Yang pertama, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ketika engkau sendirian, maka ada keduanya adalah Allah. Ketika engkau berdua, maka ada ketiganya Allah yang mengawasan. Raqibun atid. Sebelah kiri dan kanan kita ada malaikat yang mengawasi kita. Setiap duduk kita, setiap berbaring kita, setiap berdiri kita, setiap bergerak kita, kita tidak luput dari pengawasan dan catatannya kedua malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Manakala kita terlanjur melakukan sebuah keburukan karena kita sadar bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, manakala kita melakukan kejahatan, keburukan, sifat terpuji, maka hendaknya kita segera beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Campur gaulah engkau dengan setiap manusia, bahkan dengan lingkungan, bahkan dengan sekalipun ciptaan Allah, apapun itu, maka kita harus berbuat baik kepadanya. Artinya, campur gaulah dengan baik. Ini ajaran yang sangat mendasar bagi umat Islam. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, laisa minna man lam yarham sogirona walam yukrim kabirona. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Begitulah mendasarnya ajaran Islam. Oleh sebab itu menghadapi bulan puasa ini, di tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, menambahkan hidayah kepada kita, sehingga kita tidak tergeming. Kita terus adalah melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat berjamaah, tarawih, tadarus, sekalipun tempatnya adalah tempat yang berbeda, bukan di tempat terbuka seperti biasa, di masjid, di musola, di langgar, dimanapun. Akan tetapi sekarang mungkin bisa dilakukan dengan musola di rumah. Apa tujuannya? Untuk menjaga bagaimana kita tidak terpapar dengan penyakit yang mematikan itu. Demikian yang disampaikan kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam hidayahnya. Allah menambahkan hidayah kepada kita, sehingga ketika saat Allah menjemput kita, kita sudah dalam keadaan bertobat dan melakukan amal soleh. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.